Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka melalui aplikasi Zoom Meet. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan rapat hari ini, barangkali karena ini momennya atau suasananya masih suasana Idul Fitri, ya, secara pribadi dan juga dari manajemen K2Net, barangkali selama perjalanan kita bekerja sama banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Bapak dan Ibu, sengaja hari ini kita agendakan rapat, walaupun agendanya juga mendadak begitu ya, karena melihat kondisi tadi pagi di beberapa sekolah terpantau ada beberapa kendala begitu yang dialami oleh teman-teman sekolah. Nah, hari ini, siang ini kita akan mendengarkan beberapa kendala atau pengalaman dari teman-teman yang melaksanakan kegiatan ASAS hari ini, ya, terkait kendalanya dan juga solusi yang diambil oleh teman-teman di sekolah, baik itu yang ditemukan oleh tim sekolahnya maupun yang direkomendasikan oleh kita dari tim K2Net begitu ya. Di sini ada Pak Jam-Jam, ada Pak Riki ya, yang tadi juga sudah sedikit berbagi tentang kendala dan solusi yang diambil. Nah, sebelum sebelum kita diskusi sharing barangkali sebagai pembuka, saya gambarkan dulu terkait kondisi atau kendala yang banyak dialami oleh teman-teman di sekolah semua. Yang pertama, barangkali kalau dari sisi ujiannya sendiri yang sekolah-sekolah yang sudah terbiasa menggunakan LMS, ini sebetulnya tidak ada masalah begitu ya, yang begitu besar. Namun kondisi hari ini kenapa muncul kendala-kendala lagi, karena memang kita menerapkan aplikasi baru begitu ya, aplikasi Exambro. Ya, khusus untuk sekolah yang tidak menggunakan Exambro sih hari ini lancar-lancar saja ya. Pas 9 juga jempling begitu ya. Hari ini SMP 13 juga jempling begitu ya. Nah, Siap. yang terkait kendala itu kebanyakan yang sekolah-sekolah yang sudah mulai menerapkan aplikasi Exambro begitu ya. Nah, kendala yang kita temukan adalah aplikasi Exambro ini kan QR kodenya itu menggunakan enkripsi, gitu ya, menggunakan enkripsi yang di-generate di link yang kita bagikan. Ya, jadi terkait dengan web. Begitu kita atau begitu peserta scan QR code itu, maka handphone siswa itu membutuhkan akses internet, ya, membutuhkan akses internet untuk membuka kunci enkripsinya, gitu. Ya. Nah, hal ini berdampak pada kondisi jaringan di sekolah, begitu. Ya, berdampak pada kondisi jaringan di sekolah. Yang mana kebiasaan kita sebelumnya, ujian itu dapat dilakukan secara offline, full offline begitu ya, atau juga hybrid. Ada yang offline, ada yang online. Mirip di SMP 13 begitu ya. Di sana dilakukan offline dan online gitu ya. Atau di SMP 49 juga sama, diberlakukan online dan offline. Nah, ketika sekolah-sekolah yang menggunakan Exambro, ini mau tidak mau harus di online kan begitu ya. Karena dari sisi aplikasi Exambro-nya itu ada fitur yang harus memang butuh internet begitu untuk membuka QR code generator. Yang berikutnya, kondisi server LMS juga itu juga berpengaruh begitu ya. Yang mana
versi LMS Moodle yang versi 4 ke atas, itu juga membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau kita full blokir internet untuk siswanya, maka servernya itu ketika diakses akan loading begitu. Ya, khusus yang versi 4. Ya. Kemudian juga masalah yang muncul yang baru juga, begitu kita buka akses internet di jaringan sekolah, maka pertanyaannya adalah apakah bandwidth-nya cukup untuk mengakomodir semua siswa begitu ya. Yang kedua, apakah device-nya itu device access point-nya juga dari sisi spek dan dari sisi fitur juga bisa mengakomodir juga begitu ya. Jadi ada beberapa sisi juga yang harus kita telah begitu. Ya, baik dari sisi bandwidth maupun dari sisi perangkat access point-nya. Ya. Nah, alternatif yang hari ini kita ambil, yang pertama adalah membuka koneksi internet di jalur siswa atau di jalur ruang atau di jalur CBT begitu ya. Nah, ini kita buka akses internetnya. Namun kita atur juga karena ini dibuka internetnya, maka kita atur juga supaya koneksi akses ke WiFi ruang atau ke WiFi CBT ini hanya aktif di jam yang dibolehkan oleh sekolah. Misalkan jam 6.30 itu koneksinya bisa dibuka, bisa connect sampai jam 15.30, misalkan setengah 4 sore. Setengah 4 sore ke sana itu internetnya kita matikan. Jadi besoknya lagi nyala lagi gitu ya. Sore mati lagi gitu. Ini berfungsi supaya koneksi tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak ada kaitannya dengan sekolah begitu. Ya. Nanti banyak yang nongkrong depan sekolah gitu ya kalau passwordnya bocor keluar gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ketika koneksi internet sudah dibuka, masih terjadi kendala. Kendalanya adalah di beberapa perangkat, begitu ya, ketika si akses point-nya diisi koneksi internet, maka koneksi handphone ke akses point-nya itu menjadi bermasalah, gitu ya, connect disconnect ataupun jadi nggak stabil begitu. Kenapa? Karena akses point-nya ada bandwidth-nya. Diisi bandwidth internet sehingga bebannya menjadi lebih berat begitu kan. Nah, alternatifnya adalah peserta tersebut ya diarahkan untuk bisa menggunakan kuota. Jadi bandwidth internet yang disediakan oleh sekolah yang ada di ruangan masing-masing itu diprioritaskan untuk siswa yang tidak memiliki kuota begitu. Tidak memiliki paket data. Tapi yang memiliki paket data itu dipersilakan untuk menggunakan paket data atau dibolehkan saja. Karena secara fitur baik yang menggunakan kuota maupun menggunakan jaringan internet sekolah, ketika menggunakan aplikasi Exambro ujiannya sama-sama terkunci begitu. Jadi tidak ada masalah begitu. Cuman ini tinggal balik lagi ke kebijakan sekolah ya. Apa mau di full internetnya pakai internet sekolah, berarti siswa tidak boleh menggunakan kuota, tapi dengan catatan pasti akan ada masa di mana ketika siswa koneksi berbarengan itu akan terjadi lag begitu beberapa saat ya. Nah, ketika mau dibuat seperti itu, maka sekolah juga bisa melakukan penjadwalan koneksinya. Misalkan 10 menit sebelum ujian dimulai, siswa sudah mulai dijadwalkan bergilir, misalkan dari ruang 1 sampai ruang 20 di jeda 1 sampai 2 menit. Langsung panitianya mengarahkan ke grup pengawasnya, silakan ruang 1 connect, silakan ruang 2 connect, dan seterusnya begitu, dijadwalkan. Nah, ini untuk mengantisipasi traffic yang langsung besar begitu ya, yang akses ke jaringan sekolah. Kemudian juga mengatasi juga bottleneck di sisi servernya begitu. Nah, itu barangkali beberapa hal teknis yang kita temukan. Barangkali nanti di lapangan lebih banyak lagi. Saya yakin di lapangan lebih banyak lagi trouble yang ditemukan. Nanti silakan bergilir, mau dari siapa saja, acungkan tangan untuk berbagi kendala yang dialami hari ini dan kita diskusikan bagaimana solusinya begitu. Ya, mangga Ibu dan Bapak sebagai pengawal dari saya tadi sudah saya sampaikan. Jadi terkait kendala hari ini
eh, secara umum untuk yang tidak menggunakan Exambro itu aman, lancar begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada restrict, tidak ada batasan-batasan yang yang diberlakukan gitu. Tapi untuk pengguna Exambro ini masih ditemukan beberapa kendala, baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi jaringan, begitu ya. Dan mungkin juga ini mohon permakluman juga karena ini baru pertama kali juga Exambro digunakan secara massal begitu ya. Dan alhamdulillah kalau kita cek Bu, Ibu Bapak di Google Play Store, review anak-anaknya luar biasa Bu. Ya, bintangnya 1 Bu, dan itu aplikasinya pasti siap dicaci maki. Ya, aplikasinya siap dicaci maki begitu ya. Tapi berarti dengan seperti itu aplikasi Exambro ini sebetulnya cukup berhasil begitu. Ya, kita punya disclaimer di aplikasi Play Store-nya, nanti di deskripsinya bisa dibaca. Di sana ada warning gitu, ada peringatan bahwa aplikasi ini pasti dibenci siswa, gitu ya. Aplikasi ini pasti dibenci siswa. Tapi kita sebagai pendidik barangkali ya tetap menekankan kepada siswa bahwa pintar itu harus gitu ya, tapi jujur lebih utama begitu ya. Nantilah saya tampilkan begitu ya review teman-teman siswa yang ada di Play Store gitu ya. Biar Ibu Bapak juga bisa melihat begitu ya. Oke, mau siapa dulu nih yang memberikan informasi pengalamannya tentang kegiatan hari ini? Oh, dari Pak Jeffrey ya. Enggak, Pak Jeffrey dibuka saja mic-nya. Enggak, Pak Jeffrey, silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Awan. Secara umum sebenarnya aplikasi ini udah sangat luar biasa membantu guru mengakomodir, meminimalisir kecurangan atau kreativitas lah bahasa saya mah, kreativitas siswa dalam mencari mengeksplor jawaban-jawaban yang lain begitu. Tetapi tadi sebenarnya kami sudah melakukan uji coba di hari Jumat, Pak. Oke. Nah, ada beberapa HP yang ketika keluar dan sebagainya kan harusnya keluar notif suara biasanya, Pak ya. Ya. Nah, ini mah ada beberapa HP Oppo gitu ya. Ketika keluar teh nggak keluar suara, Pak, walaupun Android gitu. Pas keluar teh nggak keluar suara gitu, notifnya teh nggak keluar gitu Pak. Tapi yang lainnya mah keluar, maksudnya HP-HP yang siswa yang lain mah keluar gitu, ada notif suara gitu. Cuma si HP itu aja, si siswa itu aja nggak keluar si notifnya teh. Tapi menurut saya mah karena aplikasinya baru, pastilah nggak akan sempurna atau kan cuma hanya satu siswa aja lagi kasusnya teh ya, jadi nggak usah dilaporin lah, maksudnya aman-aman lah maksud saya mah. Boleh diinfo, Nah, kalau tadi mohon maaf Pak Jeffrey, boleh diinfo nggak merek handphonenya Pak? Oppo, tapi merek apa ya? Nantilah Pak, saya japri atuh ya. Besok atau soalnya saya lupa tadi teh. Oppo apa gitu tadi teh. Yang pastinya mah Oppo Pak. Si loudspeakernya itu ketika tidak pakai Exambro bunyi nggak? Bisa jadi loudspeakernya itu nggak aktif begitu. Oh, bisa aja mungkin Pak ya. Cuma saya nanya teh speakernya rusak nggak? Enggak Pak, cenah. Aman-aman aja. Ya, saya teh cuma saya lupa speakernya bisa dicek nanti. Oh ya, siap. Nanti saya cek Pak ya. Cuma itu aja sih Pak, yang lainnya mah aman-aman aja sebenarnya mah. Nggak ada masalah gitu. Nah, selanjutnya tadi itu banyak yang nge-freeze. Ya banyak yang nge-freeze dan sebagainya, tapi tetap sih alhamdulillah Pak udah keluar, dapat solusi lah gitu. Walaupun tinggal keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Aman lah sebenarnya mah. Nah, yang terakhir paling di keyboard Pak, ketika mau beberapa HP yang ketika ngetik username, password itu stuck gitu si keyboardnya teh. Karena terhalang apa sih kayak ada kedap-kedip gitu Pak, naon ya teteh Pak ya. Jantan aya kedap-kedip gitu teh si di bagian keyboardnya teh. Tapi tetap sih saya coba cari solusi dan alhamdulillah ketemu solusinya gitu. Cuma yang paling
ini mah yang paling khawatos gitu Pak nya, itu yang tadi siswa itu yang enggak keluar notifnya gitu, tapi nanti saya informasikanlah ke besok Pak. Oke, siap. Begitu aja sih Pak Wan, nggak ada Ya, lagi sih. Kalau oke, scan dan sebagainya sih aman-aman aja Pak, siap. semuanya scan dari Penyekripnya dari teman mana, jaringan Pak? Boleh diinfo biar apa teman-teman yang lain tahu. SMP Istiqomah Pak. Nah, istiqomah ya. Ibu Bapak ini Ya, pasti dari istiqomah ya. saya Oke, dari SMP Istiqomah. saya bahas satu-satu ya. Yang pertama, Ya, siapa? setelah keluar suara, pasti itu pastikan dulu handphonenya, loudspeakernya nyala atau tidak. Kalau tidak, berarti kita temukan bug baru ya untuk handphone Oppo dan Realme. Ini banyak masalah nih. Handphone merek Oppo dan Realme terkait Examro K2 ini banyak ditemukan bugs gitu kan ya. Yang kedua nge-3G itu berarti lambat begitu ya. Nah, pastikan Examro yang digunakan oleh peserta disesuaikan dengan speknya. Versi 10 ini rekomendasinya versi 8 ke atas Android-nya. Untuk versi 9 itu direkomendasikan untuk Android versi 8 ke bawah. Ya, jadi harus dicek. Yang kedua adalah pastikan sebelum menjalankan Examro, apakah handphonenya berjalan dengan normal, dengan lancar atau tidak begitu. Jangan-jangan tidak buka Examro saja sudah loading begitu. Ya. Nah, salah satu solusinya adalah yang pertama dilakukan cek dulu biar disesuaikan dengan yang kedua pastikan performa sistem operasi Android di handphonenya itu berjalan dengan baik dan lancar. Contohnya adalah iklan-iklannya dihapuskan, begitu ya. Yang muncul iklan hari ini di browser di Examro itu adalah kondisi handphonenya dalam performa yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi harus dibersihkan, gitu ya. Cara membersihkannya untuk notifikasi iklan itu tergantung dari merek dan jenis handphonenya, begitu ya. Biasanya iklan itu tampil dari notifikasi Google Chrome. Jadi Bapak dan Ibu nanti arahkan saja ke anak-anak, barangkali ada yang muncul iklan, buka settingan Chrome, kemudian masuk notifikasi, biasanya link iklan yang sering tampil itu akan ada di listnya, itu dihapuskan saja. Yang kedua adalah memori internalnya harus kosong minimal 300 MB. Yang berikutnya lagi adalah browser handphonenya. Kadang-kadang anak-anak kita itu suka lupa menutup tab yang terbuka di Chrome atau di browser yang lain begitu ya. Itu bisa menumpuk puluhan bahkan ratusan Ibu dan Bapak. Begitu ya. Ini harus ditutup. Kenapa? Karena LMS Moodle ini butuh tempat ketika diakses oleh handphone begitu ya. Tempatnya di mana? Di temporary filenya si browser. Jadi minimal harus kosong 300 MB. Yang ketiga untuk Google Keyboard, untuk keyboard yang biji-biji sendiri, ini terjadi di versi 10 ya, yang mana versi 10 itu aplikasinya mengambang, floating begitu ya. Fungsinya adalah untuk menutup aplikasi yang anak-anak coba buka ngambang di depan Examro. Ya, namun jadi kendala untuk handphone merek Oppo dan Realme. Ya, ini solusinya adalah instalkan Google Keyboard dan si Google Keyboard-nya itu disetting mengambang juga, floating juga. Ya, solusinya. Supaya tidak tertimpa oleh si halaman Examro yang kedip-kedip itu karena tertimpa oleh halaman Examro. Begitu. Jadi instalkan Google Keyboard. Instalkan Google Keyboard, Google Keyboard-nya disetting floating. Ya, mengambang begitu ya. Itu barangkali ya dari Pak Jeffrey Istiqomah. Ya, betul. Tapi tadi juga saya coba cari solusi Pak ya. Asa bingung gitu. Coba settingan keyboardnya nggak ketemu. Tetap aja kedap-kedip gitu Pak. Akhirnya mah ditahan dulu Pak si keyboardnya teh. Ditahan langsung digeser aja Pak. Ya, Ditahan, itu geser. terhalang oleh si aplikasinya, begitu ya. Ya, kalau pas udah gitu mah bisa sih. Tapi kalau cuma mencet mah nggak akan bisa-bisa itu Pak. Makanya ditahan dulu, digeser, bisa aja gitu. Ya kalau tadi solusinya dari Pak Wan install Google Keyboard ya Pak ya. Keyboard. Tapi rata-rata Oke, juga siap. handphone Android yang baru-baru itu sudah terinstall Google Keyboard ya. Cuma Oh tinggal iya, siap, settingannya aja. Yang tadinya settingannya itu nempel begitu ya dengan aplikasi, sekarang dibuat mengambang. Jadi keyboard itu bisa digeser-geser begitu. Iya, siap. Seperti itu. Siap. Oke, ya nuhun Pak Wan. Oke, dari Istiqomah, mangga dari yang lain siapa nih? Mangga acungkan tangan saja.
tadi ada Pak Jam-Jam. Pak Jam-Jam juga tadi sudah memberikan informasinya di grup ya. Iya, Pak. Mangga Pak Jam. Ya, terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kegiatan ASAJ hari ini relatif lancar. Bisa diantisipasi mungkin dari kemarin waktu simulasi. Nah, waktu simulasi memang kendalanya tidak jauh dari catatan-catatan saya. Terkendalanya itu biasanya akses login karena nggak bisa scan QR, terus layar atau keyboard yang glitch gitu. Jadi di bagian kiri bawah itu dia nggak bisa dipencet. Tadinya solusinya mau diganti password, tapi dapat info dari Kang Andi sebaiknya dipakai fitur mengambang gitu. Terus yang agak repot sih sebetulnya HP-HP yang kameranya itu rusak atau blur gitu. Jadi mungkin kita sebagai panitia tim IT-nya masukin URL manual jadinya. Terus yang paling parah di kita itu sebetulnya lebih ke versi Android yang outdated gitu ya. Yang udah diinstal versi 9 aja secara manual tetap nggak bisa. Saya tanya ini HP-nya dipakai mulai dari kelas berapa? Kelas 5 SD katanya. Terus ada juga yang dari kelas 1 SMP. Nah mungkin emang Android-nya sudah terlampau lama. Jadi solusinya mau nggak mau kita manfaatkan Chromebook aja di Labcom gitu ujiannya. Selebihnya alhamdulillah sih Pak stabil, lancar. Terus bisa diatasi gitu kita sama tim di internal sekolah dan tim IT di K2Net Kang Gobeng juga tadi cuman disuruh standby nggak perlu ke sekolah karena alhamdulillah masih bisa diatasi. Sekian mungkin dari sampai 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Pak Jam-Jam. Ada review tentang Exambro-nya Pak. Setelah digunakan seperti itu gimana di sekolah? Dari sisi anak maupun sekolah begitu. Dari anak sih alhamdulillah hampir semuanya bisa itu ya, bisa support gitu. Paling yang iPhone mungkin ya karena itu kasusnya berbeda pakai SEB. SEB ya. Yang mungkin kelemahannya tidak ada bunyi gitu ya. Kan itu kalau mereka keluar ya nggak kedetek sama sekali. Tapi kita antisipasinya di update token mungkin di tengah-tengah gitu. Jadi token yang sudah dikasih di tengah-tengah kita update. Jadi mau nggak mau yang misalkan alasannya nge-lag atau apa, ketika tokennya dimasukin harus ke Labcom aja gitu. Ya mungkin di GOS-nya mungkin dicatat namanya gitu. Ya. Itu aja Pak. Oke, kita menemukan masalah baru lagi ya. Berarti yang tadi yang suara tidak keluar, Freezy, keyboard tadi sudah dibahas ya solusinya. Nah, ada permasalahan yang pertama adalah dari 37 itu tentang scan QR yang gagal. Ya, bisa jadi QR gagal itu adalah gara-gara kameranya yang sudah buram, gara-gara kameranya tidak jalan gitu. Ataupun juga karena di sekolah itu menggunakan 2 versi Exambro. Jadi Bapak dan Ibu ketika menggunakan 2 versi Exambro, khusus versi 10, maka QR kode generatornya gunakan link dari kita. Karena di sana ada enkripsi. Ketika QR kode yang dibuat oleh link yang dari kita, maka itu tidak bisa digunakan untuk versi 9. Ya, khusus hanya untuk versi 10. Begitu ya. Dan sebaliknya, khusus versi 9, itu gunakan link QR generator yang umum saja. Cari di online, buat QR generatornya. Dan yang versi 9 ini, QR kode generator yang umum itu tidak bisa digunakan oleh versi 10 begitu ya. Jadi sesuaikan dengan versinya QR kodenya. Ya. Yang ketiga betul Bapak dan Ibu, jadi aplikasi itu belum tentu memang banyak bug di semua perangkat begitu ya. Tapi juga ini terkait dengan kompatibilitas yang direkomendasikan oleh Google. Yang mana
untuk aplikasi yang terbaru di sisi developer itu kita minimal saat ini membuat aplikasi itu minimal Android versi 6, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi kalau versi 6 ke bawah itu pasti sudah tidak diakomodir. Gitu ya. Tadi ada cerita handphonenya sudah digunakan dari kelas 1 SD, kebayang Bapak dan Ibu ya. Sekarang kelas 3 berarti udah 9 tahun Ibu dan Bapak handphonenya digunakan begitu. Artinya pasti itu sudah tidak disupport oleh Google-nya begitu. Ya. Jadi disarankan ini yang paling bagus adalah versi Android-nya versi 8 ke atas. Kalaupun terpaksa, maka perangkat yang masih bisa connect itu adalah versi Android versi 6 sampai versi 8, namun gunakan Exambro versi 9. Dan kita saat ini sedang melakukan perbaikan-perbaikan untuk versi 10 supaya bisa support juga di versi Android versi 8 ke bawah. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ASAD ini kita evaluasi secara menyeluruh di sisi aplikasi Exambro, dan nanti untuk ujian berikutnya kita launching yang versi terbaru begitu ya. Versi 10.1 barangkali gitu ya. Oke, itu tambahan. Barangkali ada masalah yang lainnya tadi Bu Tuti. Oh iya Pak, tadi ada yang lupa. Mungkin ada beberapa anak yang kasusnya dia nge-hotspot dengan temannya di kelas yang sama. Nah, dia ketika jaringan tidak stabil, biasanya akan loading terus-menerus, terus biasanya 404 errornya. Ya, solusinya emang tadi pakai koneksi lab atau minta ke temennya tethering yang lebih dekat gitu, yang lebih stabil. Itu aja sih Pak. Oh ya. Jadi fleksibel saja ketika pakai Exambro ya, koneksi internetnya itu. Mana alternatif yang tercepat dan ketika ada kendala begitu ya. Kalau WiFi, connect ke WiFi ruangan agak bermasalah karena lagi padat begitu ya, gunakan kuota. Oh ternyata kuotanya habis, gunakan minta ke teman sebelahnya lah. Soalnya kuota yang digunakan juga kecil sih, nggak besar begitu ya. Mangga Bu Tuti. Ya, hatur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan di SMP 40 kurang berjalan dengan baik gitu ya. Jadi terjadi apa ya? terjadi kericuhan lah ya. Karena satu kita kan udah mengumumkan kepada orang tua bahwa untuk ujian kali ini semua menggunakan jaringan internet sekolah ya. Nah, di grup K2Net juga saya dari kemarin sudah mengumumkan bahwa kita akan menggunakan jaringan sekolah. Jadi tolong difokuskan ke WiFi di SSID setiap ruang. Nah, ternyata tadi itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi anak mungkin tadi karena banyak ya 271 siswa itu masuk dalam SSID setiap ruangan ya berbeda-beda, tapi tetap mereka tidak bisa masuk ke jaringan internet yang sudah dibuka. Nah, pada akhirnya bisa masuk jika menggunakan data sendiri. Nah, permasalahannya kan karena tidak diumumkan, jadi memang nggak ada kuota gitu ya, si anaknya nggak ada kuota, kemudian akhirnya pada tethering gitu ya, tethering ke teman-temannya sehingga keseriusan dan kehidmatan ketika mengerjakan ujian itu tidak terakomodir gitu ya, jadi pabelit karena Bu ini nggak bisa masuk seperti itulah. Itu di jam pertama itu kita masih riwe anak nggak bisa masuk gitu. Nah akhirnya pakai data bisa masuk, tapi beberapa siswa meskipun pakai data itu sering keluar masuk. Jadi nge-freeze tadi gitu ya. Akhirnya tadi solusinya udah. Jadi yang sama Pak Jeffrey sebutkan itu terjadi juga di sekolah kita gitu ya. Nah, yang tidak HP yang siswa itu kami udah seleksi gitu sebetulnya. Jadi yang digunakan itu adalah handphone versi 10 ke atas semua. Ya, jadi pakai Android 10 ke atas gitu. Jadi kami pakainya yang versi 10 semuanya. Jadi yang Android 10 ke bawah itu tidak dipakai, tapi kita pinjamkan tab dari sekolah gitu. Nah,
Tab pun itu yang advance ya, yang advance itu tiba-tiba ketika pengerjaan di tengah-tengah tiba-tiba berhenti gitu ya, dan muncul yang itu tadi Aurora, aplikasi Aurora itu terpaksa berhenti. Jadi sehingga tidak bisa mengerjakan apapun, masuk ke apa menu apapun tuh nggak bisa. Nah, akhirnya kami tadi itu mencoba dengan Kang Sandi meriset ulang gitu ya, meriset ulang riset pabrik advance-nya, riset pabrik. Pas setelah itu dicoba lagi, bisa lagi kami membuka Exambro K2 gitu ya. Nah, selanjutnya itu yang tadi ya yang apa yang keyboard bayangan itu yang keyboard tiba-tiba jalan sendiri tidak bisa diapa-apakan, itu semua juga terjadi di sekolah kami. Kemudian banyak yang siswa itu yang apa ya, jadi ya tadi keluar aja tiba-tiba keluar terus tidak bisa mengerjakan apapun seperti itu. Punten kalau misalkan memang saya itu menggunakan, saya coba hubungkan tapi bukan ke ruang ujian ya, ke SSID-nya ke ruang staff and guru, ke ruang Wakasek yang pakai tab itu ternyata bisa masuk ke Exambro K2 gitu. Kalau menggunakan jaringan selain jaringan CBT, bisa masuk gitu. Makanya yang si tab itu saya wifi-nya itu disambungkan ke jalur kita aja, ke jalur Wakasek gitu ya. Nah, bisa alhamdulillah lancar. Nah, yang itu yang semua masuk ke CBT itu tidak bisa masuk di jam pertama. Jadi yang masuk itu yang satu kelas itu yang menggunakan jaringan CBT itu hanya 1 orang jam pertama itu setiap kelas, ada 1 sampai 2 orang. Nah, yang sesi kedua saya umumkan lagi si anak untuk masuk ke, saya ingin nyoba gitu ya untuk masuk ke jaringan ruang, ke SD ruang. Tapi si anak-anak karena mungkin tadi gagal, jadi anak-anak nggak mau pakai pakai CBT gitu, nggak mau pakai SSID yang WiFi ruangan. Akhirnya Bu udah pakai data aja karena tadi juga mencoba nggak bisa masuk terus gitu. Nah, sedangkan kami udah mengumumkan bahwa itu semua menggunakan jaringan sekolah seperti itu. Dan yang masuk itu tadi dipantau oleh Ibu Lina itu masuk sekitar 50% di jam kedua. Tapi beberapa itu menggunakan SSID yang ruang Wakasek. Gitu Kang, untuk SMP 40 gitu. Mudah-mudahan ya besok lancar gitu. Pinginnya sih kita menggunakan semua WiFi sekolah gitu. Ya tidak memberatkan orang tua lah ya. Untuk kuota, walaupun pas dicek kuotanya itu sedikit gitu ya, keambil sedikit gitu. Seperti itu mungkin ya untuk sementara. Tur nuhun. Oke, terima kasih Bu Tuti. Untuk SMP 40 tadi pagi memang ada setting yang sebelumnya yang kita informasikan di hari kemarin, kalau nggak salah atau hari Sabtu begitu ya, yang mana jalur untuk ruang itu kita matikan internet, tapi kita lakukan blokir untuk hal-hal tertentu seperti yang saya share di grup sekolah. Ternyata konfigurasi seperti itu juga tetap membuat lambat koneksi internetnya ke siswa, ke handphone siswa begitu. Dan memang ketika kita lakukan blokir seperti itu, kerja router sekolah itu jadi tinggi gitu ya, jadi padat begitu ya, sehingga itu akan membuat lambat ke semuanya begitu ya. Sehingga kita coba di yang mapel kedua, karena mapel ke-1 kan sudah mulai riweuh begitu ya, kita juga meluruskannya karena tidak di lokasi begitu ya, agak susah juga begitu ya, sehingga kita tutup semuanya, kemudian full akses untuk ruangan itu dibuka di mapel yang kedua. Namun memang kita pantau tidak semuanya juga siswa connect gitu tadi seperti yang disampaikan Bu Tuti, karena siswanya sudah ketakutan duluan, takut nggak bisa buka begitu ya, padahal internetnya sudah kita lost begitu ya. Nah, untuk besok barangkali bisa dicoba Bu Tuti ya, tapi saya rekomendasikan 10 menit sebelum ujian itu siswa itu sudah mulai bergilir ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan seterusnya untuk
connect dulu ke WiFi ruangan. Dan kasih informasi barangkali ke anak-anak, kalau tidak dicoba, barangkali kita juga tidak akan menemukan solusi begitu. Ya, kalau misalkan dicoba masih tetap seperti itu kan, artinya kita harus mencari solusi mana yang terbaik begitu ya. Apakah hibrid tadi yang punya kuota dan ikhlas kuotanya dipakai untuk ujian, silahkan pakai begitu ya. Yang tetap mau pakai akses dari jaringan sekolah, silahkan pakai jaringan sekolah seperti itu. Kemudian ketika menggunakan data juga masih tetap ada yang 3G, artinya bukan berarti Android versi 10 itu speknya juga bagus begitu ya. Bisa jadi begitu ya. Speknya juga masih standar begitu ya, handphone standar. Yang berikutnya juga bisa jadi Androidnya sudah versi 10, tapi sistemnya sudah mulai melambat karena itu aplikasinya sudah banyak di handphonenya, memorinya penuh, cache-nya tidak pernah dibersihkan begitu ya. Dan itu juga bisa membuat lambat. Dan yang satu lagi barangkali banyak aplikasi di handphonenya yang memang terkoneksi langsung dengan internet. Contoh, di handphonenya ada aplikasi Mobile Legends, di handphonenya ada aplikasi TikTok, di handphonenya ada aplikasi Instagram, di handphonenya ada aplikasi Facebook, dan itu semua mengakses internet begitu. Ya, dan itu pasti akan membuat handphonenya melambat begitu. Ya, bisa menjadi 3G begitu ke handphonenya. Kemudian untuk yang tab advance, nah ini tidak terpikirkan sebelumnya begitu ya, bahwa kita akan mengembangkan aplikasi Exambro itu untuk versi advance, yang mana room advance ini kan dia basic PyEmbed-nya bukan PyEmbed standarnya Google begitu ya. Tadi namanya tuh Aurora OS begitu ya. Ini kita juga bingung begitu ya. Ini seperti apa? Tapi tadi bisa berjalan begitu ya. Ya luar biasa lah begitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak terkait untuk perangkat-perangkat yang memang agak susah menggunakan Exambro, barangkali kan ini case-nya sedikit begitu ya. Ini bisa dicoba saja nanti gunakan browser biasa saja, kasih link gitu ya, link biasa untuk handphone-handphone yang memang benar-benar tidak bisa tertolong lah begitu. Ya. Kalau misal masih bisa diakomodir, ya bisa paksakan pakai Exambro. Tapi kalau memang sudah benar-benar tidak bisa ditolong lagi, ya gunakan browser biasa, kasih linknya aja begitu. Ya, ini khusus untuk handphone-handphone tertentu saja barangkali. Itu barangkali ya Bu Tuti ya, mudah-mudahan besok sudah mulai kondusif karena memang di hari pertama itu luar biasa. Saya 3 hari sebelum hari H ujian itu rasa deg-degannya sudah melebihi orang yang mau ujian Ibu dan Bapak ya. Udah susah tidur, semalam saya tidur jam 2 karena ini besok gimana begitu ya. Karena kita mencoba aplikasi yang baru gitu ya, dan ini belum diuji coba sebelumnya karena waktu kita juga kemarin sangat minim karena terbentur dengan libur Idul Fitri. Begitu masuk juga waktu simulasinya hanya 1-2 hari begitu ya, kita tidak bisa mencoba beberapa kali sampai memang benar-benar ditemukan kendala-kendala dan sudah kita evaluasi bagaimana solusinya. Jadi solusinya itu adalah muncul di hari ini begitu ya, setelah dicoba semuanya gitu, tapi mengorbankan hari pertama ujiannya rada kacau begitu kan. Tapi jam mapel kedua sudah lumayan kondusif lah ya Bu ya. Baik, mana yang berikutnya ada Pak Ogi. Pak Ogi dari SMP mana nih Pak Ogi? Cek, Assalamualaikum. Suara saya jelas Pak? Jelas, sangat jelas. Ya, perkenalkan saya Ogi dari SMP 14 Pak. 14, oke. Mungkin saya cerita dulu dari penggunaan si aplikasi Exambro ini dari sejak PAT ya. PAT ya Pak ya? Dari sejak PAT, memang ini yang saya tunggu-tunggu dulu tuh ya. Karena kalau misalnya di ujian sebelumnya gitu ya, kalau menggunakan browser gitu ya, menggunakan browser terus kemudian masukkan linknya, anak-anak itu kadang suka ya tricky gitu ya, nyari jawaban tuh dari internet lah kalau misalkan bisa diakalin gitu ya. Terus kemudian ada yang menggunakan ya foto dilihat di galeri gitu, foto-foto catatannya dia gitu ya. Makanya ketika ada aplikasi ini, saya sangat menyambut baik gitu ya, pas ini bisa memblok gitu ya, nggak bisa buka aplikasi yang lain, kalkulator dan lain sebagainya itu terstop gitu ya. Waktu itu dikenalkan yang versi 10.
Nah, cuman ketika percobaan gitu ya, sama seperti yang tadi Bapak Ibu yang sebelumnya jelaskan gitu ya, ada yang kedip-kedip di keyboard gitu, kemudian ada yang ya macam-macam lah. Terus kemudian yang digunakan di soal di SMP 14 itu kan pakai pendekatan AKM. Apa soal begitu ya? Ya, ada yang pakai PG, ada yang benar salah gitu ya, ada yang drop down gitu, yang matching gitu. Nah, ketika menggunakan versi yang 10 itu nggak bisa muncul gitu ya si menu drop down-nya. Makanya kemarin ya sudahlah kita coba aja ke versi 9-nya. Di semuanya itu gunakan yang versi 9 juga menghindari yang keyboard yang kedip-kedip itu. Alhamdulillah tuh ya bisa di yang versi 9 digunakan, cuma memang pas awal-awal tuh ya kendala jaringan lah karena mungkin menggunakan wifi sekolah gitu ya, semuanya serentak. Tapi kesini-sini sih sampai tadi asal pagi ya memang tadi ada trouble sedikit, tapi ketika udah dibenerin jaringan tuh nggak ada masalah gitu ya, semua bisa akses. Nah, cuman kendala yang jadi perbincangan tadi pagi sama guru-guru di sekolah, anak-anak ada yang sebagian itu tahu link dari si CBT ini. Ya. Servernya ya. Jadi yang CBT yang dot apa gitu ya, itu yang pakai kata-kata itu mah sudah dinonaktifkan sama admin. Tapi ketika anak-anak ada yang scan QR code gitu ya, QR code pakai apa sengaja gitu, itu muncul kan linknya gitu ya, dan mereka langsung ya save aja si link itu. Kemudian menggunakan link itu pakai browser, jadi tidak menggunakan aplikasi. Tadi beberapa ada yang ketahuan gitu ya, jadi ada yang curang menggunakan itu, sehingga kan kalau misalkan pakai browser ya dia bisa akses kalkulator atau apa gitu ya di HP-nya gitu. Nah, kalau untuk yang pengguna iPhone, kan itu juga sama ada QR code-nya, tapi kan tidak bisa diekstrak gitu ya, kayak yang di Android yang versi 9 itu, karena menggunakan QR code-nya beda. Jadi sih yang kami harapkan sih ya pas nanti kalau ada upgrade gitu ya, barangkali bisa disembunyikan lah si link itu gimana supaya tidak bisa diakses sama siswa gitu ya, karena ya temuan kami dari yang tadi tuh mereka udah hampir semuanya tahu gitu ya, karena ya mereka juga punya komunitas sendiri ya, grup sendiri ya, di share disebar di sana. Jadi solusi yang tadi dilakuin hanya memaksimalkan pengawas aja gitu ya, mengecek memastikan anak-anak itu menggunakan Exambro-nya. Siap. Oke, dari SMP 14. Jadi gini, versi 9 itu menutup kelemahan daripada versi 10, yang mana di versi 10 soal variatif itu ada beberapa yang tidak bisa untuk drop and down, drop down, kemudian untuk matching begitu ya, itu nggak bisa. Karena versi 10 si Exambro-nya itu ngambang. Sehingga ketika buka soalnya itu ada di bawah Exambro-nya begitu. Jadi nggak bisa diklik gitu ya. Nah, di versi 9 itu bisa karena memang versi 9 tidak floating si Exambro-nya. Tapi kelemahannya adalah versi 9 ini QR code-nya belum di-encrypt. Jadi begitu di-scan itu langsung keluar link-nya begitu ya. Nah, kalau yang versi 10 coba di-scan pakai kamera biasa itu masih nggak bisa. Ya. Jadi nah ini untuk update berikutnya kita akan memadukan yang versi 9 dengan versi 10 ini supaya nanti versi 10 titik sekian itu sudah bisa berjalan di semua gitu ya, menutup kelemahan-kelemahan yang tadi. Kemudian untuk link, barangkali Ibu dan Bapak kalau memang siswanya canggih-canggih begitu ya, nah bisa request 1 minggu sebelum atau misalkan 1 bulan sebelum linknya itu kita generate gitu ya, kita ganti-ganti begitu. Misalkan sekarang namanya CBT, untuk ujian berikut namanya ujian, untuk berikutnya lagi namanya apa gitu ya. Jadi domainnya kita ganti-ganti dan IP-nya kita ganti-ganti. Sehingga siswa juga tidak bisa menebak-nebak begitu. Atau bisa, dulu pernah nyeken gitu ya, bisa digunakan. Nah, itu kita bisa ganti. Cuma memang masalahnya tidak bisa langsung dirubah ketika ujiannya sedang berlangsung. Gitu ya. Karena itu akan menimbulkan justru banyak pekerjaan yang lain begitu. Jadi ujiannya harus di stop dulu, baru kita generate lagi subdomainnya ataupun IP address servernya begitu. Nah itu kita bisa lakukan ya untuk menutup celah kecurangan yang tadi dilakukan oleh teman-teman yang mencoba melakukan kecurangan di sekolah.
Namun sejauh ini dengan aplikasi yang ada sekarang saja, caci maki di Play Store-nya kita juga sudah mulai rame begitu ya. Siswa itu banyak yang komen ini aplikasi setan katanya atau aplikasi apa gitu ya. Macam-macam lah komennya. Nanti kita buka komentar dari siswa yang menggunakan Exambro barangkali ya. Itu barangkali dari saya tambahannya barangkali untuk SMP 14 barangkali nanti bisa request untuk generate link dan kita mungkin akan gabungkan versi 9 dengan versi 10 supaya bisa mengakomodir yang tadi malah itu. Maka dari yang sekolah yang lain 13 Pak Retno aman-aman. Siap, Fadil. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awan. Alhamdulillah di SMP 13 sudah berjalan dengan lancar ya. Hanya memang seperti kasus di sekolah lain, khusus yang HP-HP yang sudah jadul ya, yang sudah jadul, itu diinstal versi 9 pun ada yang nggak mau gitu. Nah, akhirnya kita pakai tablet, sehingga ujiannya lancar ya. Nah, ada temuan dari anak nih Kang, ketika simulasi ya. Anak sudah install Exambro versi 10. Nah, mereka otak-atik tuh si back menu sama apa tuh yang di Android itu. Pokoknya ada 3 tombol itu ya. Nah, ketika 3 tombol itu dihilangkan, anak bisa masuk ke browser Kang. Jadi anaknya udah siap-siap nih, dia udah buka Google, lalu settingan si back menu yang bulat ya, sama yang kotaknya itu dihilangkan jadi lurus gitu kan. Nah, ketika di slide dari bawah, dia bisa buka aplikasi Google. Jadi Berarti apa namanya tuh taskbar kurang lebih gitu lah. hidden gitu ya. Si taskbarnya itu dihilangkan Kang, yang bulat, pokoknya taskbarnya itu jadi lurus aja ya, kayak garis gitu. Nah terus nanti di sliding dari bawah, di sliding gitu jadi dia bisa buka Google yang tadi di awal dia buka gitu. Oke, itu posisinya sudah masuk ke halaman ujian atau belum? Belum. Kalau belum masih bisa, kalau belum. Tapi kalau sudah masuk halaman ujian itu pasti nggak bisa. Oh gitu. Enggak, jadi gini, dia tuh buka Google dulu. Nah, udah dibuka, terus dia login. Settingnya dirubah dulu tuh sama dia. Si back-nya itu, si menu taskbar-nya itu di setting di mana teh? Pokoknya settingan handphone aja lah. Di pengaturan halaman lah begitu ya itu. Ya, nah itu dibuat lurus. Tombol yang 3 di bawah itu dia hilang gitu kan. Nah, hilang. Nah, terus dia login. Ketika login, masih bisa digituin. Pas saya lihat tuh, masih bisa diginiin. Malah di kita itu sampai tersebar. Buktinya belum ada sih ya. Buktinya belum ada. Cuman anak-anak tuh ngechat di grup mereka. Itu sampai ada yang mau jual 50.000 Kang. Oke, tapi sebetulnya Pak Retno harusnya kalau siswanya sudah scan QR code atau URL itu nggak bisa keluar apa-apa. Menu yang lain tidak bisa berfungsi. Oh, jadi gitu ya. Itu mah cara itu hanya si siswa itu baru buka Exambro, masukkan password, dia belum buka halaman ujian. Nah, posisi seperti itu masih bisa ditutup, masih bisa di slide begitu. Ya. Tapi ketika sudah login ke halaman ujian, itu layarnya semuanya ngunci. Coba besok saya tanya ke anaknya ya. Ya, boleh dicoba. Boleh dicoba. Tadi saya nggak ketemu sama anaknya sih. Ya kurang lebih gitu lah. Di kita kan kebanyakan pakainya ya 50-50 lah. Ada yang pakai Android 50%, pakai iPhone 50%. Nah untuk yang iPhone yang pakai SEB itu karena kita nggak sempat sosialisasi untuk ngunci karena dikasih sama Kang Andi itu settingannya tuh gini ada videonya lah gitu. Mungkin karena kita nggak keburu ya udahlah biarin aja gitu. Yang penting mah anak masuk lewat SEB, yang iPhone, yang Android harus pakai masuk ke Exambro K2 gitu aja. Ya, terima kasih Kang. Ya, Pak Retno, jadi
terkait tadi isu yang didapat di SMP 13 bahwa si Exambro itu masih bisa dikeluarkan begitu ya. Nah, ini kemungkinan siswa itu belum mencoba login ke halaman servernya. Gitu ya. Kalau sudah login ke halaman server pastinya layarnya ngunci. Menu di bawah itu pasti nggak ada, begitu ya. Tapi kalau misalkan baru masukkan password 0808, dia masuk terbuka, kemudian kita tekan menu yang 3 di bawah itu masih bisa. Oh iya iya. Selama Memang belum masuk ke halaman server. siap. Kemudian Besok coba ditanya. sebetulnya celah yang ini tidak diketahui sama siswa begitu ya. Belum, tapi jangan di-share ya, saya informasikan. Ketika handphonenya dicolokkan jack headset, itu menu slidernya muncul. Oh iya. Tapi kan nggak mungkin begitu ya, siswa sedang ujian langsung nyolokin headset, kan ada pengawas di ruangan begitu ya. Ya betul. Itu celahnya itu sebetulnya itu yang tidak bisa kita tutup begitu ya. Karena itu kan berhubungan dengan device begitu ya. Atau SIM card-nya dicabut begitu ya. Nah, itu akan muncul notif begitu ya, notif bahwa SIM card-nya tidak terdeteksi. Itu bakal tampil begitu ya. Satu SIM card, yang kedua jack. Pokoknya kalau ada alat baru yang masuk atau keluar dari handphone baru muncul begitu. Yang lainnya tentunya sudah ngunci, saking ketatnya di versi 10 keyboard saja juga ikut kekunci begitu ya. Untuk Android versi di merek Oppo sama Realme begitu ya, tapi handphone yang lain aman. Maka dari sekolah yang lain? Mangga, Assalamualaikum. Salam. Dari sekolah yang lain? Sambil nunggu barangkali ini saya share screen ya, yang Play Store. Play Store. Kita ke bisa tampil Bapak dan Ibu? Halo? Sudah. Tampil ya. Ini paling pertama nih. Bla 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 nganan. Aplikasi pengendalian virus katanya. Bintangnya 1 tuh ya. Aplikasi ini menghancurkan hidup saya. Jadi depresi karena aplikasi ini, tolong take down katanya. Aplikasi membuat perangkat lag. Ya, ini rata-rata yang bicara lag itu pasti Oppo dan Realme yang momennya itu ya. Kemudian ini apa namanya? Ribet katanya ya. Aplikasi jelek ini juga, ini Samsung versi 10 ya. Nanti kita cek ini, dia versinya Android-nya versi 9. Jadi kita bisa melihat ya yang bug itu di versi berapa gitu ya Android-nya. Kemudian ini merusak perangkat, merusaknya dari mana ya? Nanti bisa ditanyakan gitu ya. Harusnya tidak ada, bahkan aplikasinya sendiri tidak mengkoleksi data ya Ibu Bapak ya. Tidak ada username, password, email dan lain-lain gitu ya. Hanya permintaannya itu akses ke kamera untuk scan QR code saja. Jadi tidak ada data yang diambil oleh aplikasi gitu ya. Kemudian tidak ada virusnya pastinya. Aplikasinya nggak bisa masuk. Nah, Oppo juga ya. Ini aplikasinya icon ini lah ya. Ini Infinix. Ini Realme ya. Sangat menyesatkan HP-ku ya. Ini banyak banget ya. Jadi ini aplikasi Exambro kayak gini memang aplikasi yang pasti banyak dicaci maki begitu ya. Banyak kendala, menjadi lag, menyulitkan hidup katanya ya. Aplikasi aneh. Ada yang juga mungkin anaknya pinter ini ya, rajin. Bagus banget katanya. Ini Pak Haris nih, bagus banget bikin murid saya rajin belajar begitu ya. Aplikasi ini sangat ketat dan canggih sistemnya, membuat para siswa kewalahan dalam mengakali ya. Berarti ini sudah berhasil begitu ya, mencegah kecurangan. Aplikasi banyak kendala, ini handphonenya ya rata-rata ya seperti itu ya. Kita cek lagi yang lainnya. Tanda-tanda aplikasi jelek,
tolong mengapa membuat aplikasi ini diulang katanya ya, diterjemah virus, aplikasi jelek, nggak bisa ngetik. Ini tadi sudah saya ceritakan nih, khusus handphone Realme gunakan Google Keyboard ya. Oppo juga termasuk ya. Ini nih, ini lucu nih. Dasar aplikasi nggak guna mengganggu hidup seluruh siswa Indonesia. Ini hapus aja katanya. Dasar pengakut satanis, apalah namanya ya gitu ya. Ini luar biasa ya. Ini barangkali reviewnya Bapak dan Ibu ya, dan sampai saat ini sudah terdownload kurang lebih sekitar 1.600 lah ya. Kalau kita lihat, mungkin tidak terus-terusan diinstal, barangkali anak-anak juga yang install kemudian di-uninstall lagi, dan juga terjadi penurunan karena memang versi 10 ini banyak kendala di handphone-handphone yang memang dari sisi spek dan performanya kurang bagus, jadi diturunkan ke versi 9 gitu ya. Ini sampai hari ini ada sekitar 1.644 yang instalasi gitu. Itu barangkali Bapak dan Ibu ya, review aplikasi Exambro-nya. Jadi nggak apa-apa begitu ya, saya abaikan saja juga komen-komen seperti itu, dan memang aplikasi yang seperti ini memang rata-rata pasti dibenci sama siswa begitu. Ya. Tapi menyenangkan untuk pengawas harusnya begitu ya. Jadi tidak harus terlalu fokus harus melototan siswa begitu ya. Cukup aplikasinya yang bunyi saja. Ketika siswa keluar dari halaman ujian, bunyi handphonenya begitu. Ya. Oh ini juga saya tunjukkan juga, lupa. Ini saya sudah update juga disclaimer-nya begitu ya. Saya lupa tadi menunjukkan bagaimana aplikasi itu ditampilkan. Nah, nanti di aplikasinya itu akan ada seperti inilah. Saya sudah buat juga disclaimer ya, juga petunjuk begitu ya. Karena kan ada komen-komen yang aplikasinya nge-lag, mungkin dia tidak cocok gitu ya versi aplikasinya. Ya. Kemudian juga kita kasih tahu juga bahwa ini tidak support di semua merek handphone dan semua versi Android. Pasti ada yang menjadi lag ataupun memang tidak bisa diinstal. Karena minimal versi Android-nya versi 6. Kemudian juga tadi contoh di Chromebook itu si handphonenya itu sistemnya itu tidak boleh dikunci gitu ya, developer modenya harus bisa dibuka gitu. Nah ini kita buat ini ya peringatan ya, aplikasi ini mungkin saja dibenci oleh peserta ujian ya. Namun memang target kita adalah ini sebetulnya, lebih kepada karakter begitu ya. Itu sudah kita infokan juga di Play Store, nanti muncul itu gitu ya. Oke, mangga dari yang lain. Bapak izin. Bu Siti dari SMP 4 ya. Ya, dari SMP 4. Silakan Bu, silakan Bu. Ya, sebetulnya kalau untuk Exambro sendiri, kita sudah pakai ketika ASTS kemarin. Nah, untuk yang sekarang kami agak takut mengambil resiko, jadi akhirnya yang biasa. Nah, kalau yang kemarin ASTS betul sama seperti Bapak Ibu yang sudah dijelaskan sebelumnya, kendala-kendalanya hampir mirip. Bahkan kami di sini sampai kewalahan, tim teknisi kami kayak digerubutin kayak di film zombie gitu, Pak, karena mereka harus menyesuaikan diri menggunakan itu. Tapi ternyata pas dilihat-lihat memang kita udah selalu setiap ujian mengingatkan harus bersihin memori handphonenya, aplikasi gamenya, coba di ini dulu. Tapi mereka cuman iya-iya aja. Pada akhirnya pas kita cek ya masih ada juga aplikasinya, si tabnya masih ada puluhan dan lain-lain. Jadi sebenarnya memang siswanya sendiri yang menyulitkan hidup mereka sendiri. Nah terus Pak, kalau misalkan kayak gitu mah ada namanya juga bertahap ya Pak ya, ada trial error kayak gitu. Cuman ini mau nanyanya simpel sebenarnya. Ada setiap ujian itu anak yang jadi satu akun bisa dimasuki oleh 2 perangkat atau 2 siswa. Jadi pernah waktu itu kejadian satu akun, satu akun dipakai oleh 2 siswa, jadi ngerjain soalnya bareng-bareng. Nah lucu anaknya teh yang anak pertama ngerjain dari nomor 1 sampai 10, yang satunya dari 40 ke bawah, jadi ketemu di tengah. Ibu, nah hanya saya ngerjain teh
Kenapa? Oke, lanjut aja, Bu. Ya gitu. Jadi biar apa ya Pak? Biar anak teh satu akun aja. Tapi kalau yang admin mah jangan jangan dibatasi, itu gimana ya Pak? Bisa nggak? Oke, itu ya Bu Siti ya. Jadi Mm-mm. memang kita berproses saja, mungkin tidak bisa langsung 100% diterapkan di sekolah ya untuk penggunaan Exambro atau penggunaan aplikasi-aplikasi memang untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Kita bertahap saja, mungkin dari skala kecil dulu aja nanti, misalkan ulangan harian, coba gunakan Exambro gitu kan ya, atau nanti di PTS yang tidak terjadwal gitu ya, satu kelas atau satu mapel itu dicoba dulu gitu ya. Nah, terkait dengan akun yang bisa dibuka oleh beberapa device, tentunya ini terkait dengan semua akun, Bu. Karena di LMS Moodle itu antara admin dengan siswa sebetulnya itu adalah user yang sama begitu kedudukannya. Yang membedakan itu adalah ketika user tersebut dimasukkan ke dalam mapel atau ke dalam course gitu ya. Nanti kalau admin berarti dia akan jadi admin. Kalau Iya. siswa akan jadi siswa, gitu ya. Nah, permasalahannya kalau misalkan kita batasi user tersebut hanya boleh satu perangkat yang sedang akses, maka baik admin maupun siswa akan berlaku sama. Oh, Nah, solusinya adalah untuk admin, buatkan beberapa admin di sekolah. Admin 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 orang misalkan yang mengelola admin, begitu ya. Nah, solusinya seperti itu. Yang berikutnya, ketika sudah disetting satu akun, maka semua baik siswa maupun admin hanya bisa login di satu perangkat di waktu yang sama begitu. Iya. Dan ini Ya sebenarnya Kak. Ya kenapa? yang digunakannya CBT atau LMS? CBT apa ya? CBT ya. Ya. Oke, beres rapat ini saya langsung setting satu akun ya Bu ya. Ya sebenarnya gini sih Pak, kalau adminnya ada 1, 2, 3, 4-nya mah sama udah ada. Cuman kadang-kadang kan apa ya, itu tuh penyakit lupa. Kadang-kadang kalau udah buru-buru buat ngecek, lupa akunnya berapa, udahlah pakai admin satu aja udah bareng gitu. Kadang-kadang gitu Pak. Jadi makanya ada request, bisa nggak kalau admin mah bisa di beberapa device, tapi siswa mah enggak. Ternyata nggak bisa ya Pak ya, ada satu kesatuan. Kedudukan akun itu sama di LMS Moodle itu, yang membedakan itu adalah akun tersebut akan menjadi apa di course yang mana gitu. Jadi suatu saat siswa tersebut kalau datanya masih ada di server, kemudian sudah lulus kuliah dan jadi guru di SMP 4, walaupun dulunya siswa bisa jadi guru begitu. Seperti itu gitu. Iya, Bapak sama mau nanya juga ya, sekalian nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, tadi kan kata Bapak supaya latihan, jadi setiap guru mungkin ngadain ulangan terbatas gitu ya Pak ya, bukan hanya di yang istilahnya musiman seperti ini. Nah tadi teh sempat nyoba juga mau di yang online LMS-nya ya. Oh ya, ya udah. Oh nggak jadi Pak, ini yang menitip pertanyaan maluin nggak jadi Pak. Udah itu aja. Terima kasih banyak Bapak, punten. Terima kasih. Untuk ulangan harian itu ya bisa di LMS, bisa di CBT sebetulnya ya. Tapi memang yang sudah terpetakan itu adalah di LMS untuk yang guru mapel begitu ya. Karena yang CBT itu memang fokus ujian-ujian yang terjadwal saja. Yang event begitu ya. Mangga dari yang lain? Cukup? Ya mudah-mudahan diskusi hari ini ada poin-poin yang bisa diambil oleh teman-teman sekolah, terutama yang mengalami kendala hari ini. Mudah-mudahan besok bisa teratasi kendalanya, kemudian dan ujiannya bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar lagi. Mangga. Amin. Pak, Amin. kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sekian barangkali ya. Yang lain sudah cukup? Kalau cukup, oke. Barangkali Cukup, kita Kang. tutup saja pertemuan hari ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila hari ini masih Sama-sama. kendala, ya. Dan insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin membantu mencarikan solusi-solusi terbaik
untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditemukan di sekolah. Mudah-mudahan besok dan selanjutnya ujiannya berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Kemudian tidak lupa juga saran dan masukan dari Bapak dan Ibu juga ini sangat berarti bagi kami untuk memperbaiki kendala-kendala yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Jangan sungkan-sungkan share di grup. Insya Allah gercep gitu ya, kita tindak lanjut begitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, gitu. Jangan malu-malu. Kalau tidak di grup sekolah, di grup manage service lah, silakan di situ biar diketahui semua begitu ya. Karena kendalanya pasti sama gitu ya. Terkait tadi error-error itu bisa di grup manage service juga nggak masalah. Gitu. Itu saja barangkali pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan mohon maaf apabila dalam diskusi hari ini ada kesalahan, banyak kekurangan, baik kata-kata yang kurang berkenan barangkali ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mau dipotong nggak ini? Boleh. Potong, silakan dibuka dulu buat status ini. Boleh. Siapa yang moto nih? Ada Pak Yance yang moto lah biasa. Ya, saya foto ya. Ya. Oke, mangga dibuka dulu kameranya. Kita akan foto kegiatan hari ini. Terima kasih. Sambil berjalan kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3. Allah eta padani manya cipik segala. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Nun, Om Yance, Bapak dan Ibu semuanya. Atur nuhun. Sama.